Bayangkan ini, kamu terbangun di suatu tempat yang asing. Kamu merasa pernah ke sana sebelumnya. Meski tidak ada ingatan yang menjelaskan bagaimana. Wajah-wajah yang kamu temui terasa familiar, seolah pernah kamu kenal di kehidupan lain. Lalu tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di dalam benakmu. Apakah aku pernah hidup sebelumnya? Sejak awal peradaban, manusia telah diganggu oleh pertanyaan yang sama. Apakah kehidupan berakhir dengan kematian? Ataukah kematian hanyalah pintu menuju babak berikutnya? Dari kuil-kuil di India kuno hingga biara sunyi di Tibet, dari filsafat Yunani hingga naskah-naskah yang tersembunyi di perpustakaan Alexandria, satu konsep terus bergaung di antara para pencari kebenaran. Samsara, roda kelahiran dan kematian yang tak berujung. Tapi apa sebenarnya samsara itu? Apakah benar kita terlahir kembali, membawa karma dan pelajaran dari kehidupan sebelumnya? Ataukah semua ini hanyalah metafora untuk siklus batin yang kita alami setiap hari? Lahir, tumbuh mati, dan lahir kembali di dalam pikiran yang sama? Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia terdalam dari konsep yang dianggap hanya mitos oleh banyak orang, namun justru menjadi inti ajaran bagi mereka yang menapaki jalan kebijaksanaan. Kita akan menelusuri bagaimana reinkarnasi bukan sekadar kisah spiritual, melainkan peta rahasia tentang evolusi kesadaran manusia. Kita akan melihat bagaimana jiwa berkelana melintasi ruang dan waktu, bukan untuk dihukum, tapi untuk belajar, berkembang, dan akhirnya bebas. Dan di antara lapisan-lapisan misteri itu, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang terasa sangat pribadi, petunjuk tentang siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu terlahir di dunia ini. Karena mungkin hidup yang sedang kamu jalani sekarang bukanlah yang pertama, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Untuk memahami misteri samsara, kita harus kembali ke masa ketika manusia pertama kali bertanya tentang arti hidup. Ribuan tahun sebelum kata reinkarnasi dikenal di Barat, para resi di lembah Sungai Saraswati dan Gangga telah menuliskan pemahaman ini dalam kitab suci mereka Upanishad. Di sana, tertulis bahwa kehidupan bukanlah garis lurus dari kelahiran menuju kematian, melainkan lingkaran suci tempat jiwa berputar tanpa akhir, hingga ia mencapai kebebasan mutlak yang disebut moksha. Namun gagasan ini tak hanya hidup di India. Dalam tradisi Buddha, konsep yang sama dikenal sebagai samsara, roda keberadaan yang digerakkan oleh tiga kekuatan, nafsu, kebencian, dan ketidaktahuan. Selama manusia masih diperbudak oleh tiga racun itu, ia akan terus lahir, mati, dan lahir kembali. Dalam bentuk apapun yang selaras dengan getaran karmanya. Tapi jauh dari Asia, ide yang serupa diam-diam muncul di tempat lain. Di Yunani kuno, filsuf seperti Pythagoras dan Plato juga berbicara tentang jiwa yang menitis berkali-kali untuk mencapai kesempurnaan. Bahkan di Mesir, para imam di kuil Isis menyebutkan perjalanan jiwa melintasi duat, alam antara hidup dan mati, sebelum dilahirkan kembali untuk melanjutkan pelajaran yang belum selesai. Mengapa peradaban-peradaban yang terpisah ribuan kilometer bisa memiliki konsep yang hampir sama? Apakah ini kebetulan atau bukti bahwa manusia di tingkat terdalam memang pernah mengetahui kebenaran yang sama? Konsep samsara bukan sekadar kisah spiritual, tetapi peta kesadaran universal. Setiap budaya menafsirkannya dengan bahasanya sendiri. Di India, ia disebut karma dan kelahiran kembali. Di Tibet, ia menjadi roda kehidupan yang digambarkan di dinding biara. Di Nusantara, kita mengenalnya dalam pepatah leluhur, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah persinggahan dalam perjalanan panjang jiwa. Namun seiring waktu, pengetahuan ini mulai dilupakan. Ketika dunia modern tumbuh dengan sains dan logika, konsep reinkarnasi dianggap terlalu mistis untuk diterima.
Banyak ajaran kuno dipisahkan dari makna sejatinya, didegradasi menjadi simbol atau takhayul. Padahal, di balik lapisan metafora itu tersembunyi rahasia besar tentang evolusi spiritual manusia, tentang bagaimana kesadaran belajar dari penderitaan, mencipta, lalu melampaui dirinya sendiri. Beberapa teks kuno bahkan menyebut, setiap kehidupan adalah cermin dari pelajaran yang belum selesai di kehidupan sebelumnya. Dan hanya dengan memahami pola itu, seseorang bisa mulai membebaskan dirinya dari roda kelahiran yang tanpa akhir. Jadi, samsara bukanlah kutukan. Ia adalah guru agung. Dan reinkarnasi bukanlah takdir yang harus ditakuti, tetapi jalan menuju kesempurnaan jiwa. Dalam bab berikutnya, kita akan menyingkap bagaimana proses itu benar-benar bekerja, bagaimana energi, ingatan, dan kesadaran berpindah melewati tirai kematian, dan mengapa di balik semua kelahiran kembali, jiwa manusia selalu mencari satu hal yang sama: kebebasan. Bayangkan sebuah roda raksasa berputar perlahan di tengah kegelapan. Di setiap putarannya, percikan cahaya muncul. Sebuah kehidupan dimulai. Saat satu cahaya padam, yang lain menyala di tempat berbeda. Begitulah samsara bekerja. Roda kehidupan yang tak pernah berhenti, tempat setiap jiwa berputar melewati kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Namun samsara bukan sekadar perjalanan fisik. Ia adalah mekanisme kesadaran. Setiap kali jiwa terlahir, ia membawa bekas dari kehidupan sebelumnya, bukan dalam bentuk ingatan yang jelas, tetapi sebagai getaran batin, kebiasaan, kecenderungan, dan pola emosi yang tersisa di bawah permukaan pikiran. Inilah yang oleh para bijak disebut karma. Karma bukanlah hukuman atau hadiah dari semesta, melainkan hukum keseimbangan. Setiap pikiran, tindakan, dan emosi menciptakan resonansi di alam kesadaran, dan resonansi itu akan menarik pengalaman serupa kembali kepadamu. Jika tidak di kehidupan ini, maka di kehidupan berikutnya. Seperti gema di lembah, suara yang kamu keluarkan akan kembali padamu. Itulah mengapa seseorang yang terlahir dalam penderitaan bukan berarti dikutuk. Ia sedang menyelesaikan gema lama dari masa lalu. Dan seseorang yang hidup dalam kedamaian mungkin sedang memetik hasil dari kesadaran yang telah selaras. Tetapi, mengapa jiwa harus terus lahir kembali? Para guru kuno menjelaskan bahwa tujuan reinkarnasi bukanlah untuk mengulang, tetapi untuk memahami. Jiwa terus bereinkarnasi hingga ia menguasai pelajaran tertentu, seperti siswa yang kembali ke kelas yang sama hingga ia benar-benar paham maknanya. Dalam pandangan esoterik, jiwa bukan entitas yang statis. Ia seperti cahaya yang mengkristal, turun ke dimensi materi untuk mengalami, bereaksi, mencipta, dan belajar tentang dirinya sendiri. Melalui setiap kehidupan, jiwa memperluas kesadarannya sedikit demi sedikit, menyerap kebijaksanaan dari pengalaman. Hingga suatu hari, ia tidak lagi terikat pada roda itu. Karena ia telah mengingat siapa dirinya sebenarnya. Bayangkan seseorang yang marah di kehidupan ini, tanpa sebab jelas terhadap seseorang yang baru ditemuinya. Dalam pandangan biasa, itu hanya emosi. Tapi dalam pandangan jiwa, itu mungkin energi lama dari kehidupan terdahulu. Muncul kembali agar bisa disembuhkan. Begitulah samsara bekerja. Ia menghadirkan pelajaran yang belum selesai, sampai kita benar-benar mengerti. Para biksu Tibet menggambarkannya seperti film panjang tanpa jeda, di mana jiwa adalah pemeran utama yang terus mengganti kostum dan peran. Hari ini kamu mungkin menjadi seorang raja, besok seorang pengemis, tapi pemerannya tetap sama. Kesadaran yang sama, belajar lewat naskah yang berbeda. Namun ada rahasia yang jarang disebut. Samsara tidak hanya terjadi antar kehidupan.
ia juga terjadi setiap hari dalam diri kita. Setiap kali kamu terjebak dalam pola emosi yang sama, kamu sedang terlahir kembali dalam keadaan batin yang sama. Setiap kali kamu menolak untuk belajar dari pengalaman, kamu memperpanjang siklus penderitaan itu di sini dan sekarang. Maka, kebebasan dari samsara bukan hanya soal mati dan hidup kembali, melainkan tentang mengenali siklus yang kamu ciptakan dalam pikiranmu sendiri. Ketika kamu mulai sadar akan itu, ketika kamu berhenti bereaksi dan mulai memahami, roda itu mulai melambat. Dan pada titik itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai mengamati kehidupan tanpa harus terseret di dalamnya. Kamu tidak lagi bagian dari roda. Kamu menjadi pusatnya, diam, tenang, dan sadar. Jika samsara adalah roda yang berputar, maka jiwa adalah porosnya. Tak bergerak, namun menopang seluruh perjalanan itu. Namun kebanyakan manusia lupa akan poros itu. Kita terpesona oleh perputaran roda, oleh tubuh, nama, cerita, dan peran yang kita mainkan. Dan ketika kita lupa siapa yang berada di tengah roda, kita mulai percaya bahwa setiap kehidupan baru adalah awal yang benar-benar baru. Padahal tidak pernah ada awal. Hanya kelanjutan dari sebuah simfoni panjang kesadaran. Para guru kuno menyebut bahwa antara satu kehidupan dan yang lain ada ruang di antara napas, tempat jiwa beristirahat. Dalam ajaran Tibet, wilayah ini disebut bardo. Keadaan antara kematian dan kelahiran. Di sana, jiwa meninjau kembali pengalaman hidupnya, menimbang apa yang telah ia pelajari, dan memilih bentuk baru yang paling cocok untuk menyelesaikan pelajarannya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kurikulum spiritual yang ia susun sendiri. Disinilah rahasia besar reinkarnasi tersembunyi. Setiap jiwa adalah arsitek nasibnya sendiri. Bukan Tuhan yang menuliskan naskah hidupmu, melainkan dirimu sendiri di tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kamu memilih keluarga, lingkungan, bahkan penderitaan yang akan kamu hadapi. Bukan karena kamu pantas menderita, tapi karena itu adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Bayangkan ini, seekor ulat yang menolak berubah menjadi kepompong, akan selamanya merayap di tanah. Tapi ulat yang rela memasuki kegelapan dan diam dalam kesendirian, akhirnya muncul sebagai kupu-kupu. Begitu juga dengan jiwa. Setiap kematian bukanlah akhir, melainkan kepompong kesadaran, tempat transformasi sejati terjadi. Namun, manusia modern seringkali kehilangan pandangan ini. Kita terjebak pada pemahaman linear tentang hidup, lahir, bekerja, mati. Tidak heran banyak yang merasa kosong, karena tanpa kesadaran tentang siklus besar ini, hidup tampak tanpa makna. Padahal, dari sudut pandang esoterik, semua pengalaman, baik bahagia maupun menyakitkan, adalah bagian dari pelatihan jiwa untuk mengenal dirinya sendiri. Ada kisah dari India kuno tentang seorang bijak bernama Narada yang bertanya kepada Dewa Wisnu, "Wahai Tuhanku, mengapa manusia harus lahir dan mati berkali-kali? Mengapa engkau tidak langsung memberi mereka pencerahan?" Wisnu tersenyum dan menjawab, "Karena kebijaksanaan yang diberikan tidak akan pernah sekuat kebijaksanaan yang diperjuangkan." Begitulah, reinkarnasi adalah cara alam semesta mengajar dengan kesabaran tak terbatas. Kita jatuh, bangkit, mencinta, kehilangan, dan belajar. Bukan sekali, tapi ribuan kali. Hingga akhirnya kita memahami satu kebenaran sederhana. Tidak ada yang benar-benar terpisah. Dan di titik ini, konsep samsara berubah makna. Ia bukan lagi roda penderitaan, tapi labirin pembelajaran. Setiap kali kamu bertemu seseorang yang terasa familiar, mungkin itu bukan kebetulan, melainkan pertemuan lama yang belum selesai. Setiap kejadian berulang dalam hidupmu adalah pintu yang menunggu untuk dibuka dengan kesadaran.
Banyak tradisi Timur menggambarkan jiwa yang telah melampaui samsara sebagai lotus yang tumbuh di atas lumpur. Ia pernah terjebak dalam kegelapan, tapi kini mekar di atasnya tanpa terkotori. Itulah simbol kebangkitan sejati, bukan melarikan diri dari kehidupan, melainkan memahami kehidupan begitu dalam hingga penderitaan tak lagi mengguncangmu. Dan mungkin pada saat kamu benar-benar mengerti semua ini, kamu akan menatap ke langit malam, tersenyum, dan berkata dalam diam, "Aku telah hidup ribuan kali, dan aku masih di sini." Terus belajar menjadi cahaya. Menyadari keberadaan samsara bukan berarti menolak kehidupan. Sebaliknya, itu berarti melihat kehidupan dengan mata yang baru. Mata yang tidak lagi buta oleh keterikatan. Kita mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik indah maupun menyakitkan, bukanlah kebetulan, melainkan undangan untuk tumbuh. Ketika kamu sadar bahwa hidupmu adalah bagian dari perjalanan panjang jiwa, kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang sedang ingin aku pelajari dari ini?" Pertanyaan itu sendiri adalah gerbang keluar dari siklus penderitaan. Karena penderitaan sejatinya hanya berulang saat kita menolak untuk memahami pesan yang dibawanya. Dalam pandangan para mistikus Timur, setiap pertemuan, kehilangan, cinta, bahkan kesepian adalah guru yang menyamar. Mereka datang untuk mengingatkan sesuatu yang telah lama kita lupakan. Bahwa hidup ini bukan tentang melarikan diri dari kesakitan, tapi tentang membawanya ke dalam cahaya kesadaran. Bayangkan setiap emosi, setiap peristiwa dalam hidupmu seperti ombak di laut. Sebagian tenang, sebagian bergolak, tapi laut itu sendiri, kesadaranmu, selalu sama. Ombak datang dan pergi, namun kedalaman tetap diam. Ketika kamu mulai hidup dari kedalaman itu, bukan dari ombaknya, kamu mulai merasakan kebebasan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kamu masih akan merasakan kehilangan, tapi tidak lagi hancur. Kamu masih akan jatuh, tapi kini tahu bagaimana berdiri dengan tenang. Kamu masih mencinta, tapi tanpa takut kehilangan. Dan di titik itu, samsara mulai kehilangan cengkeramannya, bukan karena roda berhenti berputar, tapi karena kamu tidak lagi terikat pada arah putarannya. Di mata orang luar, kamu masih sama. Masih hidup di dunia yang sama, bekerja, tertawa, menangis. Tapi di dalam dirimu, sesuatu telah berubah. Kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kelahiran kembali. Kamu tidak menunggu kehidupan berikutnya untuk tercerahkan. Kamu melakukannya di sini, sekarang, dengan setiap tarikan napas yang penuh makna. Dan perlahan, kamu mulai memahami rahasia terbesar dari semua ajaran Timur, bahwa pembebasan tidak terjadi setelah mati, tapi di tengah kehidupan itu sendiri. Saat kamu melihat penderitaan tanpa menolak, mencintai tanpa memiliki, dan hidup tanpa takut kehilangan, maka di saat itu juga roda samsara berhenti bagimu. Kebebasan tidak datang sebagai hadiah dari surga, tapi sebagai kesadaran yang lahir di dalam hati yang telah mengerti arti segalanya. Dan mungkin dalam kesunyian malam, kamu akan merasakan sesuatu yang lembut berbisik di dalam dirimu. Aku telah lahir dan mati ribuan kali. Dan kali ini, aku memilih untuk sadar. Pada akhirnya, samsara bukanlah musuh yang harus dikalahkan. Ia adalah cermin yang setia. Di dalamnya, kita melihat bayangan dari setiap keputusan, setiap hasrat, dan setiap pelajaran yang belum selesai. Roda kehidupan berputar bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan. Kita terlahir, mencinta, menderita, lalu terlahir kembali. Bukan untuk mengulang kesalahan,
tapi untuk menyempurnakan pemahaman. Setiap kehidupan adalah halaman baru dari kitab kesadaran, dan setiap air mata yang jatuh adalah tinta yang menuliskan kebijaksanaan yang tak bisa diperoleh dengan kata-kata. Mungkin di masa lalu kamu pernah menjadi orang yang sama sekali berbeda, prajurit, biksu, ibu, atau pengelana. Tapi di balik semua peran itu, hanya satu yang tidak berubah, jiwa yang sama, yang perlahan mengingat siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika ingatan itu kembali, kamu menyadari sesuatu yang menakjubkan. Kamu tidak pernah benar-benar lahir dan tidak pernah benar-benar mati. Kamu hanyalah kesadaran yang menari di antara bentuk-bentuk. Jadi, jangan takut pada kematian. Tak perlu mengejar kehidupan berikutnya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah hadir sepenuhnya di kehidupan ini, karena disinilah semua kehidupanmu bertemu. Di saat kamu memandang dunia tanpa penilaian, saat kamu melihat setiap jiwa lain sebagai bagian dari dirimu sendiri, dan saat kamu berhenti melawan arus keberadaan, maka kamu telah keluar dari samsara, bahkan tanpa harus meninggalkan dunia ini. Dan di keheningan itu, kamu mungkin akan mendengar bisikan yang sama yang didengar oleh para resi kuno. Kau telah menemukan rumahmu, bukan di dunia luar, tapi di kesadaran yang abadi.